warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ya, semoga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk mulai pembelajaran, mungkin bisa salah satu memimpin doa ya. Mungkin bisa pimpin doanya. Coba. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran di Google Meet ini, marilah kita sama-sama membaca doa dalam hati. Baca, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Nanti kita memimpin doa. Saya dulu ya. Mungkin masih ada temannya yang belum sempat hadir atau bergabung di meeting kita hari ini. Saya lihat sudah ada 17 orang. Siapa yang tidak hadir? Ada temannya yang tidak hadir? Siapa yang tidak bergabung ya? Amri Pak. Ada. Jadi misalnya diinfokan saja temannya, misalnya tidak punya kuota untuk bergabung atau terkendala di jaringan, bisa diinfokan nanti bahwa ada kegiatan di Google Classroom juga ya. Nah, kita akan mulai pelajarannya. Nah, itu materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari itu mengenai aplikasi pengolah kata atau Word. Nah, sekarang kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka. Saya akan tampilkan presentasinya. Jadi tolong yang mic-nya masih berfungsi di unmute dulu supaya suaranya tidak terganggu. Ya Pak, Di unmute dulu nak suaranya supaya tidak terganggu. matikan mic-nya. Presentasinya. Sudah tampil? Belum ada ya? Sudah ada tampil ya presentasinya? Belum ada Pak. Belum tampil? Mana sudah ada tampil presentasinya? Sudah tampil ya? Nah, oke. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka. Jadi silakan disimak anak-anakku. Yang mic-nya masih menyala, di unmute dulu supaya tidak terganggu pembelajaran kita. Nah, sudah tampil ya? Pak. Nah, jadi materi kita kali ini yaitu aplikasi pengolah angka. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu yang pertama menerapkan logika dan operasi perhitungan. Kemudian yang kedua mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu menguraikan fungsi fitur logika dan rumus pada perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Kemudian yang kedua menentukan fungsi fitur logika dan rumus pada perangkat lunak pengolah angka dengan tepat.
Pernahkah anak-anakku melihat tampilan seperti ini? Nah, yang bisa. Ada yang pernah lihat tampilan seperti ini? Ya? Ada yang pernah lihat tampilan yang seperti ini? Pernah. Nah, Pernah Pak. Saya pernah belajar Pak kelas 1 Pak. Pernah. jadi Pernah. nah, itu adalah salah satu aplikasi pengolah angka. Nah, pertanyaannya, apakah itu aplikasi pengolah angka? Ada yang bisa jawab? Coba Saya, Pak. Mungkin Saya, ada Pak. yang bisa jawab, coba. Saya, Pak. Aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi atau menangkap dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Oh iya, betul sekali. Kali dijawabnya. Nah, aplikasi pengolah angka itu adalah aplikasi atau program komputer yang kita gunakan untuk memanipulasi, kemudian menangkap, menampilkan data, kemudian dan juga menyusun baris dan kolom seperti itu ya. Ya Pak. Nah, Ya Pak. jadi bisa dilihat anunya, jawabannya tadi sudah cocok sekali dari temannya. Nah, sekarang karena aplikasi pengolah angka itu sebenarnya ada banyak macam, bukan cuma satu macam, ada beberapa macam aplikasi pengolah angka yang bisa kita buat. Nah, sekarang ada yang tahu tidak apa-apa saja aplikasi pengolah angka itu? Yang mana macam-macamnya? Salah satunya kan yang paling sering itu kita gunakan Excel biasanya, ya kan? Nah, ada yang lain, ada yang tahu tidak aplikasi apa lagi? Ada yang bisa coba Saya, Pak. aplikasi apa saja yang bisa, yang termasuk aplikasi pengolah angka? Coba, siapa? Abacus Pak. Ya, Marding. Jadi aplikasi banyak macam. Salah satunya ada seperti yang saya tampilkan, ada Gasprint, kemudian Startup Fiscal, ada OpenOffice, Ginam, kemudian Access, Abacus, dan Microsoft Excel sendiri. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Microsoft Office Excel. Nah, apa sih Microsoft Office Excel itu? Nah, ini merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Nah, perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi. Nah, aplikasi ini juga lebih dikenal dengan nama lembar sebar atau spreadsheet. Nah, ini gambar tampilan awalnya. Itu terdiri dari ada quick access, ribbon, title, dan lain-lain. Nah, ini penjelasannya, ada keterangan fiturnya. Nanti Anda bisa lebih lengkapnya lihat di Google Classroom yang akan saya bagikan. Nah, kemudian kita masuk di baris dan kolom. Nah, secara default setiap tampilan baris dan kolom itu terdapat pada workbook yang memiliki tinggi dan lebar yang sama. Nah, ini Anda dapat memodifikasi lebar dan tinggi teks tersebut yang dimasukkan pada sebuah sel. Nah, contohnya seperti ini, ada gambarnya. Nah, untuk mengubah barisnya itu kita tinggal klik di antara nomor ini, kemudian tarik ke bawah atau ke atas sesuai dengan lebar yang diinginkan. Nah, kemudian untuk kolomnya pun sama, di bagian B dan C-nya bisa kita tarik. Nah, saya lanjut di font, cell border, dan styles. Nah, ini kita dapat tambahkan ke dalam teks yang diketikkan pada lembar kerja.
Jadi kita bisa buka bagaimana model hurufnya, besar hurufnya di bagian font and cell border ini. Kemudian format nomor. Nah, format penomoran kita bisa edit di aplikasi ini. Misalnya salah satu contohnya ini ada format di depannya, yaitu berupa format keterangan rupiah ya, IDR. Jadi kita tinggal mengetikkan tulisan 5.000, nah otomatis dia akan tambahkan di depannya dengan menggunakan format nomor ini. Nah, kemudian yang berikut ada multiple worksheet. Nah, multiple worksheet ini itu adalah berisi lembar. Ya, ketika kita bekerja dengan jumlah data yang besar, itu kita bisa membuat beberapa worksheet atau beberapa lembar. Di aplikasi Microsoft Excel ini disediakan cukup banyak, jadi kita bisa buat sampai 5 dan seterusnya worksheet sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ada formula. Nah, formula ini salah satu fitur yang paling hebat di Excel. Nah, ini mempunyai kemampuan untuk menghitung informasi numerik menggunakan rumus atau formula. Sama seperti kalkulator. Excel kita dapat menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Jadi ada simbol-simbol rumus yang bisa kita gunakan, yaitu pada penjumlahan atau pertambahan ya. Simbolnya plus, pengurangan itu minus. Kalau perkalian kita menggunakan simbol bintang. Kemudian pembagian itu kita gunakan simbol garis miring. Dan eksponen tanda seperti ini. Nah, jadi setelah saya menyampaikan materi ini, nah itu untuk lebih jelasnya nanti ada di Google Classroom. Ya, ada di Google Classroom. Nah, sebelum lanjut ke Google Classroom, mungkin ada yang mau ditanyakan dari pemaparan Bapak tadi, silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Uji. Bagaimana cara mengubah tulisan huruf jadi vertikal, Pak? Bagaimana cara mengubah tulisan huruf jadi vertikal ya? Nah, oke. Iya, Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada temannya yang lain yang mau menjawab. Vina mungkin bisa jawab. Mungkin ada. Bagaimana cara mengubah tulisannya menjadi vertikal? Saya bisa bantu temannya untuk menjawab. Silakan. Saya Pak Ya, silakan. Amre. Bagaimana cara mengubah tulisan ini vertikal? Ya, silakan. Apa Ubah jawabannya? huruf menjadi vertikal, langkah-langkahnya itu Ya, 1. Akan dirubah. ya. 2. Dirubah, oke. Pada tab Ya, pada bagian adjustment, Ya. klik orientasi, kemudian ya, rotan. ya. Text Pilih rotate up. Ya. Sekian dari saya, betul, Pak. Betul. Cocok sekali, Amri. Betul itu. Jadi tadi sudah dijawab sama temannya. Bagus. Untuk membuatnya menjadi vertikal itu kita pilih dulu huruf yang akan dirubah, kemudian pada tab home kita ambil alignment, kemudian orientation, kemudian pilih rotate. Jadi kita bisa putar sesuai dengan kondisinya yang diinginkan. Nah, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup ya, karena nanti untuk selanjutnya silakan anakku buka di Google Classroom. Di situ sudah ada LKPD, lembar kerja yang harus anak-anakku kerjakan. Nah, itu nantinya akan dikumpul paling lambat minggu depan ya. Itu sudah harus masuk semua. Kalau sudah
tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin salah seorang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada? Mungkin dari perempuannya coba. Bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Siapa tadi itu? Jumardinya? Arya, Pak. Oh ya, silakan. Arya. Kesimpulannya yaitu aplikasi pengolah angka atau spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Ya, bagus sekali. Mungkin masih ada yang mau tambahkan dari jawabannya tadi, kesimpulan dari Arya. Masih ada yang mau menambahkan kesimpulan? Itu aja ya. Baik, Bapak ulang lagi. Tadi betul sekali. Aplikasi pengolah angka atau spreadsheet itu program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, adapun beberapa fungsi dari aplikasi ini yaitu pertama, membantu kita membuat tabel data, kemudian mengolah angka dalam bentuk grafik, jadi bisa juga digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk grafik, kemudian mengolah angka dalam hal statistik, kemudian membuat lembar kerja bisa juga, dan memiliki perhitungan di bidang ilmiah, kemudian menyederhanakan perencanaan, dan bisa juga mengolah data serta dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Nah, saya rasa itu dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, itu saya sampaikan untuk minggu depan kita masih belajar mengenai aplikasi pengolah angka ini. Kita akan masuk di bagian rumusnya, jadi bagian perhitungan dan rumusnya bagaimana untuk menggunakannya ya. Jadi untuk hari ini kita selesaikan pembelajaran kita secara meeting ini, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan di classroom ya. Nah, untuk penutup bisa salah seorang memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan. Satu orang. Oh ya, mari teman-teman. Ya, oke. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, adalah kita baca doa. Doa apa? Amin. Doa selesai. Oke, jadi untuk sekian pelajaran kita hari ini. Jadi pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.